sebenarnya pilihan Fakultas Hukum itu kecelakaan. Ya, mungkin kalau saya masuk UGM udah jadi presiden ya. Atau kalau saya masuk UI jadi komisaris lah. Dituduh Yahudi lah, dituduh antek asing, dituduh komunis, antek asing, kapitalis, Yahudi, ya kan, komunis, sama antek asing gitu. Seberapa besar sih pengaruh almarhum Munir buat Mas Usman dalam pemikiran di hak asasi manusia? Pemikiran, lebih banyak saya baca bukunya. Enggak. Halo kawan demokrasi, saya sedang berada di kantor Amnesty International Indonesia. Saat ini saya sudah bersama Mas Usman Hamid, Direktur Eksekutif Internasional Indonesia yang juga aktivis 98. Kali ini Mas Usman Hamid akan menjadi narasumber kita kali ini. Halo Mas Usman, apa kabar Mas? Halo Demokrasi Pos. Iya. Pertama, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Mas Usman karena sudah bersedia meluangkan waktunya untuk kami wawancara. Kawan demokrasi, dalam kesempatan kali ini saya akan bertanya dengan Mas Usman mengenai 3 topik utama paling enggak. Pertama itu terkait perjalanan Mas Usman Hamid dalam dunia HAM. Kedua itu isu-isu demokrasi dan hak asasi manusia di Indonesia saat ini. Dan yang ketiga, refleksi terhadap reformasi 1998 yang dimana bulan depan itu kan bulan Mei, reformasi akan menginjak usianya yang ke-26 tahun. Mas Usman, sebagai pertanyaan pengantar, boleh diceritakan sedikit nggak sih Mas, awal mula bagaimana Bung Usman itu bisa bersentuhan dengan dunia hak asasi manusia? Apa sih yang menjadi pemicunya? Apa karena situasi hak asasi manusia yang krisis pada masa Orde Baru, atau ada kaitannya dengan background pendidikan Mas Usman, itu kan hukum ya Mas di Universitas Trisakti? Ya, kalau hukum tuh kecelakaan. Jadi sebenarnya pada mulanya mungkin saat saya masih remaja, ibu saya itu kebetulan orang yang aktif di dalam berbagai kegiatan sosial. Dia ikut mengurusi majelis-majelis taklim di Jakarta nih. Dia punya banyak forum majelis. Lalu dia juga aktif dekat dengan sejumlah pejabat militer, pejabat kepolisian. Ada abang-abang saya itu kan rata-rata jago bela diri dan seringkali terlibat perkelahian, duel zaman itu. Ada yang masuk penjara bolak-balik. Ibu saya tuh selalu punya kekhawatiran kalau abang saya yang masuk penjara itu akan disiksa. Jadi ketika itu terjadi, abang saya berkelahi lagi lalu masuk penjara lagi, dia ingin memastikan bahwa ia bisa mengunjunginya, dan dia cerita ke saya itu biasanya orang disiksa saat itu, di masa itu bisa kukunya dicabut, kakinya bisa diinjak dengan meja gitu ya. Jadi itu tertanam dalam pikiran saya. Momen kedua mungkin ketika ibu saya sering menggelar acara-acara sosial gitu untuk orang-orang miskin, yatim gitu. Dan pada saat-saat krisis moneter itu ibu saya sangat terganggu dengan pemberitaan. Kebetulan kami langganan harian Kompas itu, saya sejak SD saya udah baca Kompas ya, baca kartunnya ya, Pos Kota juga baca kartunnya ya, namanya anak-anak. Tapi keluarga saya itu melek politik gitu, maksudnya dia mengikuti perkembangan. Nah, ketika ada krisis moneter di awal tahun 97 itu, ibu saya mengajak saya untuk menggalang dana dan menjual sembako murah. Jadi kita tidak mau memberikan secara cuma-cuma, secara gratis gitu, karena buat ibu saya itu kurang memberdayakan gitu. Orang kalau cenderung dikasih juga merasa seperti seperti peminta-minta kan. Jadi orang harus diberdayakan. Dia membeli sesuatu gitu dari hasil kerja dia, dari hasil keringat dia. Ada usaha yang etosnya itu yang ibu saya nggak ingin rusak. Sehingga ya kami sebenarnya tekor jualan sembako itu, tapi untuk menolong kan gitu maksudnya. Nah, itu yang menurut saya membekas dalam kehidupan saya sebelum di aktivisme mahasiswa. Nah, pada saat ibu saya mengajak menggalang dana-dana dan bantuan sembako itu, saya ajak kawan-kawan mahasiswa. Kebetulan saya di Trisakti itu aktif di unit seni dan budaya sejak tahun pertama saya kuliah di Trisakti itu.
Itu kegiatannya lebih ke seni budaya, teater. Lalu saya juga ketua studi pendalaman Islam, yang banyak sekali anak-anak yang aktif untuk bidang sosial. Itu saya ajak bersama ibu saya. Sampai akhirnya di 97 akhir itu mulai ada semacam pergerakan awal. Beberapa mahasiswa dari kampus UMI Makassar datang ke Trisakti membawa foto-foto penyerangan militer. Tank militer masuk ke kampus mereka. Itu kejadiannya 96. Mereka datangnya 97 itu. Wah, saya bilang, ngeri banget kampus dimasukin tank gitu kan. Terus mereka cerita beberapa mahasiswa itu sampai melarikan diri, sampai lompat ke sungai dan beberapa tenggelam gitu. Itu cerita yang membuat kami, wah, antara takut, marah gitu kan. Nah, kita udah mulai konsolidasi. Saya ikut diajak oleh Ketua Senat Fakultas Hukum Burhanuddin waktu itu untuk aktif di Senat Mahasiswa Universitas Trisakti. Udah mulai tuh ikut rapat-rapat demonstrasi. Belum demonstrasi lah, baru unjuk rasa. Baru mimbar bebas di kampus itu. Terus datang ke acara kampus lain, diundang oleh ISMAHI, Ikatan Senat Mahasiswa Hukum se-Indonesia. Kemudian mulai mengorganisir demo pertama mungkin yang besar ya, itu tanggal 8 Mei 98. Itu besar tuh, mungkin hari Jumat itu jatuhnya itu. Nah, harusnya tuh hari itu saya ke Kalimantan, ke Pontianak untuk hadir di Kongres ISMAHI, Ikatan Senat Mahasiswa Hukum Indonesia. Saya belum ketua Senat Fakultas Hukum. Nah, baru bulan-bulan kemudian ada pemilihan umum dibuka, saya ikut mencalonkan diri. Sebenarnya dipaksa kawan-kawan, lu harus daftar gitu kan. Mungkin mereka lihat saya aktif di kegiatan sosial, saya juga ngeband gitu kan. Dia nongkrong sana-sini, gaul gitulah. Terus kalau ada forum-forum diskusi, biasanya saya aktif. Itu seminar-seminar Fakultas Hukum, baik berbahasa Indonesia maupun berbahasa Inggris, itu saya aktif. Dengan dekan saya waktu itu, Pak Adi Handoyo, kami sering diskusi gitu. Pak Adi Handoyo ini mantan Hakim Agung yang melawan Soeharto. Mantan Hakim Agung yang pernah membebaskan Mokhtar Pakpahan, buruh yang dipenjara karena mengkritik Presiden Soeharto. Dia juga dikenal, disegani lah di kalangan Mahkamah Agung itu, sampai akhirnya dia diberhentikan dalam tanda petik oleh Presiden Soeharto, lalu menjadi dekan di Fakultas Hukum saya. Itu teman diskusi. Belakangan saya menikah dengan seorang perempuan yang ternyata keponakannya Pak Adi Handoyo. Nah, Pak Adi Handoyo ini dekan yang aktif memberi dukungan kepada kegiatan mahasiswa untuk menyikapi keadaan politik eksternal. Bahkan dalam demonstrasi yang kedua, tanggal 12 Mei itu, Pak Adi Handoyo termasuk yang memimpin di depan negosiasi itu, orasi gitu. Jarang lah saat itu yang seorang dekan gitu, atau seorang rektor yang mau turun ke jalan gitu. Dan menentukan sikap juga ya? Iya, menentukan sikap itu. Waktu itu seingat saya rektor ITB bahkan sampai diancam, kalau salah ditembak rumahnya itu. Kemudian rektor UGM Pak Ikhlasul Amal itu aktif itu. Nah itu di Trisakti masih di tingkat dekanat itu. Nah itu orang-orang yang, jadi ibu saya, kemudian teman-teman saya, dan dekan Fakultas Hukum Trisakti yang membuat saya belajar pentingnya hak asasi manusia. Nah itu ditambah dengan ketemu Munir. Nah setelah peristiwa 98 itu kan, peristiwa Mei itu, kami sebenarnya masih awam lah hukum. Kenapa? Gimana ya menuntut keadilan atas penembakan mahasiswa di Trisakti. Waktu itu kan seminggu kemudian digelar pengadilan militer. Secara logika kita merasa yang nembak kan ABRI gitu kan. Waktu itu masih istilahnya ABRI. Kok yang ngusut ABRI, yang nuntut ABRI, yang ngadili ABRI. Ya, keadilannya di mana gitu. Akhirnya ketemu Munir, ketemu Bambang Wijayanto, ketemu Bambang Sugianto di Kontras, di LBH. Di situ mulai berontak kita. Kita nggak mau pakai pengadilan militer. Kita ingin ada pengadilan yang baru. Apa itu? Pengadilan HAM. Waktu itu belum ada undang-undangnya. Mulai belajar perbandingan negara lain, baca buku transisi demokrasinya, Odano, Smither, dan lain sebagainya, sampai akhirnya mempelajari pengadilan-pengadilan di luar negeri dalam kasus Sierra Leone, dalam kasus Kamboja, kasusnya Rwanda, Nuremberg, Tokyo, Yugoslavia. Udah mulai makin jauh terlibat. Nah, tapi
kalau dikaitkan dengan fakultas hukum, sebenarnya pilihan fakultas hukum itu kecelakaan. Ya, jadi saya karena SMP SMA tuh ngeband, kepingin bermusik gitu ya, kepingin dunia yang lebih kreatif gitu, dunia yang waktu itu memang ada lah harapan orang tua. Waktu itu orang tua saya kepingin saya sekolah di eksakta gitu. Sebetulnya saya fisika waktu SMA. Ibu saya ingin masuk saya elektro gitu kan, atau teknik industri atau teknik mesin. Ya saya lamar itu UMPTN, saya lamar UGM dan UI. Emang dasar saya bodoh, gagal saya kan. Mungkin kalau saya masuk UGM udah jadi presiden ya. Atau kalau saya masuk UI jadi komisaris lah. Nah, gagal lah saya masuk 2 kampus keren itu kan. Saat itu kan keren. Udah, saya bilang sama ibu saya, gagal nih, saya manggilnya Umi kan. Ya nggak apa-apa, kamu cari kampus lain lah. Ya udah, Umi berangkat dulu ke Mekah. Berangkat ibu saya. Emang ibu saya dulu suka lah, mungkin 7 kali, 5 kali. Selama ibu saya di Mekah itu, saya sama teman-teman biasa, anak-anak band kan. Ngapain lu kuliah di negeri gitu kan? Udah aja nih, Trisakti, ceweknya cakep-cakep gitu. Lamar lah, mulai ke tim Trisakti. Tapi jangan Trisakti yang biasa man, itu pariwisata man, Akademi Pariwisata Trisakti yang di Bintaro. Saya ngelamar itu, diterima. Kalau nggak salah juara 1, terus dikasih tawaran potongan biaya besar. Ibu saya pulang dari Mekah, saya bilang udah terima pariwisata. Hah? Kata ibu saya pariwisata, yang bener aja gitu kan. Nggak bisa, kata ibu saya, nggak bisa ini. Udah, kumpul lah keluarga saya. Ada keluarga saya yang paling tua, salah satu yang tertua. Dia kan ya dagang lah, pengusaha gitu kan. Kamu tahu nggak? Anak-anak pariwisata itu biasanya bawain tas saya gitu kan, tas A gitu kan. Jadi masa kamu ujung-ujungnya cuma bawain tas orang? Ya kan nggak semuanya begitu. Saya bilang ada juga yang jadi chef, ada juga yang punya hotel, ada macam-macam. Ada yang berperjalanan ke luar negeri. Saya ingin keliling dunia gitu kan. Nggak bisa kamu nih SMA fisika, jago matematik, jago fisika, jago gitu-gitu kan. Udah ambil cari teknik. Wah nggak mau lah, udah gagal saya di UGM sama UI gitu kan. Ikut tahun depan. Ibu saya bilang jangan tahun depan. Gawat nih anak kalau nganggur. Setahun gitu kan, bisa ngeband bablas dia kan. Kebetulan ada background. Waktu SMP kelas 3 saya punya band namanya The Drugs. Ya, namanya aja udah bandel banget kan. Bawain lagu Sex Pistols, Suicidal Tendencies gitu-gitulah. Kelas 1 SMA ibu saya menemukan ganja di kamar saya kan. Ibu saya nangis, jangan gitu. Kebetulan ada abang saya Abdul Qadir Jailani, ini namanya seorang syekh, ini seorang filosof. Tapi suka ganja dia. Mungkin dia tahu kesehatan ganja kan. Nah, ibu saya tuh kalau kelas 1 SMA waktu nyisirin rambut saya tuh, waktu itu masih gondrong, maksudnya masih banyak tebel. Jangan sampai kayak Qadir gitu kan. Kan Qadir keren, Syekh, bukan Qadir yang itu. Ini Qadir abang kamu itu. Janganlah kamu jadi ikutin. Ya udah, gantilah nama band kamu gitu. Suatu hari rapat, udah nama band kamu ganti aja Hajar Aswad. Saya bilang Arab banget gitu kan. Abang saya yang pertama yang lulusan Gontor IAIN itu dia bilang, kamu jangan salah tuh, lihat di tembok ruang makan ada gambar Mekah, termasuk ada gambar batu hitam Hajar Aswad. Kamu baca deh itu huruf Arab, tapi ada terjemahannya bahasa Inggris, The Holy Black Stones. Kalau terjemahin keren. Dia bilang, oh iya ya. Saya tanya sama teman-teman saya, benar ada salah satu anak band saya yang ada, ya oke tuh man. Tapi kata holy-nya kita hapus waktu itu. Sekarang diambil sama Holy Cow, enggak deh. Nah, kata holy-nya tuh terlalu berat buat kami kan, suci kan. Ya? Udah jangan pakai holy, udah Blackstone aja. Nah, ibu saya khawatir sekali karena pengalaman itu. Ini anak kalau nggak dikuliahin segera, gawat nih ya kan, ngeband dan lain-lain. Gitu kan. Ya paling tidak kalau saya lanjutin soal ganja, mungkin sekarang udah dilegalisasi ya untuk obat-obatan dan sebagainya. Nah itu ibu saya khawatir. Udah pokoknya kamu harus kuliah. Udah daftar kampus kamu udah pada tutup. Waduh, akhirnya daftar Trisakti. Udah kata ayah kamu almarhum dulu kepingin anaknya sekolah di Trisakti. Cobalah ke Trisakti. Udah Trisakti ambil formulir, cuman tinggal fakultas hukum. Ada ekonomi tapi di Rawasari, di bypass. Kata umi saya, janganlah kejauhan, kalau di Rawasari kamu, umi nggak mau jauh-jauh ya, deket aja. Ya udah, mas, ibu saya datang ke kampus, bisa nggak anak saya nih masuk arsitek? Kata ibu saya gitu kan. Waduh bu, udah tutup bu, gini. Enggak, saya maunya anak saya arsitek gitu kan.
Aduh, akhirnya ada satu Bu Endang, pengurus Trisakti, ya Bu, 1 semester dulu dihukum, habis itu semester kedua arsitek ya. Oke, kata ibu saya, udah deal tuh. Masuklah saya hukum. 1 semester, nggak mau pindah saya. Nyaman. Banyak kawan-kawan. Inilah sevisi, kita bikin band lah, ada waktu itu bawain lagu Green Day, ada Aldi, ada Victor itu. Udah, sejak saat itu saya di Fakultas Hukum, ya belajar hukum. Mungkin kalau dihubungkan dengan hak asasi manusia itu satu kasus Muchtar Pakpahan, karena itu suka dibahas di kelas. Kemudian kasus itu Marsina, itu ada Pak Benyamin Mangkudilaga, itu seorang hakim yang ngajar di Fakultas Hukum Trisakti. Itu dia sering bawa kasus HAM itu. Kemudian ada juga Ibu Ismi, itu hukum agraria. Itu saya waktu itu diajarkan hukum agraria, kan kebetulan saya jurusan agraria gitu. Saya sering bertanya, kenapa petani itu tanahnya semakin kesini semakin berkurang, tidak mengalami evolusi tapi malah involusi gitu. Nah, guru dosen saya menjelaskan itu latar belakang undang-undang pokok agraria yang dianggap komunis, memang diprakarsai oleh Partai Komunis itu. Saya bilang undang-undangnya kan bagus, karena setiap orang dibatasi kepemilikan maksimal tanahnya. Distribusi tanah juga. Distribusi tanah juga diatur. Redistribusi itu harus jelas, pembagian hasil itu harus jelas. Orang nggak boleh punya tanah. Kalau nggak salah, petani minimal punya tanah 25 hektar. Orang kalau punya tanah yang banyak nggak boleh, apalagi berdekatan kabupaten atau kecamatan, gitu-gitulah. Saya bilang, Bu, kenapa ini nggak terjadi di kenyataan? Gitu kan. Keras-keras. Ada Bu Ismi waktu itu kan. Nah, nanti kita dianggap PKI gitu kan. Ya udah. Jadi itu di kelas itu beberapa orang yang menjadi dosen saya, termasuk Pak Peter kalau nggak salah waktu itu. Pak Peter tuh seorang hakim. Dia berhenti dari hakim, akhirnya hanya mengajar. Dia bilang, selama saya jadi hakim, saya nggak bisa tenang. Saya sering ke gereja, tapi setiap kali saya menjatuhkan putusan, saya tuh doanya panjang, yang takut diintervensi gitu oleh penguasa itu. Jadi itu mungkin ditambah dengan ketemu Munir kan, Munir banyak menggeluti dunia militer, dunia gerakan mahasiswa, udah nyambung lah kami. Nah, itu yang mau saya lanjut, Usman. Aku kan baca buku Matt Easton ya, kami sudah ledakan kekerasan. Di situ ada subbab tentang Mas Usman Hamid. Nah, dari situ saya bisa lihat kedekatan Mas Usman sama almarhum Munir. Nah, seberapa besar sih pengaruh almarhum Munir buat Mas Usman terutama dalam pemikiran di hak asasi manusia? Ya, justru dalam pemikiran dia kurang. Dia tuh dalam soal kepekaan, dalam soal solidaritas, dalam keberanian itu, kelugasan itu yang jauh lebih berpengaruh. Kalau pemikiran lebih banyak saya baca bukunya. enggak. Dia banyak banget baca buku politik gitu. Kita kalau tidur malam itu jam 11 jam 12 dimarahin sama dia. Anak muda tidur jam 11 jam 12. Ya jam 2 lah, Cak. Nggak ada. Anak muda nggak bisa tidur, harus baca buku, sampai pagi. Itu Munir tuh, bacaan buku politiknya banyak dia. Saya sering kalau saya bacaannya hukum. Nah, dia sering protes ke saya kan, kamu ini kalau mikir hukum loh, terlalu sarjana hukum gitu kan. Malah waktu saya gabung di Kontras setelah lulus, kan saya gabung di Kontras sebenarnya sebelum lulus. Setelah lulus, resmilah saya menjadi staf. Nah, waktu itu saya membayangkan di divisi hukum kan, divisi advokasi kan, saya sarjana hukum. Saya protes ke rumah dia kan, masa saya di divisi, waktu itu nama divisinya mobilisasi opini dan sikap publik nasional dan internasional. Nama divisinya paling panjang. Saya bilang, Cak, saya ke rumahnya di dekat Jatinegara itu, di belakang kejaksaan. Masa saya masuknya divisi opini publik? Harusnya hukum lah. Aku kan sarjana hukum. Sombong, baru keluar. Lah, dia bilang itu. Terus dia keluarin kartu itu kan, kartu advokat gitu kan. Keluarin kartu advokat, terus dia buang ke keluar pintunya itu. Belakangan sih diambil lagi. Dia bilang, itu kartu advokatku. Aku lawyer. Tapi hukum di Indonesia nggak berfungsi. Mati. Kenapa? Karena politik. Jadi yang aku butuhkan darimu itu adalah kapasitasmu sebagai demonstran, sebagai pengorganisir, sebagai penggerak, bukan sebagai pemikir. Aku membutuhkan itu. Aku membutuhkan orang yang bisa mengorganisir massa, mengorganisir rakyat, gitu kan. Sehingga sikap-sikap publik itu kelihatan. Kenapa militer akhirnya menyingkir dari politik? Bukan karena mereka takut sama Kontras,
Bukan, kata Munir itu kan. Kita kan kecil di Kontras itu. Nah, dibubarin 1 hari juga nggak muncul lagi dia. Orang-orangnya sedikit. Nggak ada yang bergaji pula zaman itu ya. Ya kan? Naik bus pula ya gampang ditangkep lah ya. Tapi yang membuat militer itu akhirnya mau menyingkir, takut sama publik adalah sikap anti-militerisme itu sudah terbentuk di mana-mana gitu. Bukan kita, bukan karena kita dia bilang gitu. Oh, di situ saya belum mikir kan. Dan lagi-lagi kita harus mengubah sistem politiknya. Karena kekerasan yang kita hadapi, penculikan, perkosaan, penembakan mahasiswa itu adalah hasil dari intervensi politik militer di dalam pemerintahan. Jadi kekerasan bukan sekedar orangnya memang keras gitu, bukan sekedar ini warisan dari bukan, tapi sebuah produk pilihan kebijakan dari sistem politik yang diintervensi oleh militer gitu. Nah, karena itu kita harus kembalikan kedaulatan rakyatnya dalam sistem politik gitu. Baru setelah sistem politiknya beres, hukum akan jalan. Barulah kartu kita akan berfungsi, kata dia gitu. Jadi aku pingin kau di ofisi publik, ya wes lah gitu kan. Udahlah, padahal kan waktu itu di divisi legal pakai dasi gitu kan. Saya juga udah sarjana nih kan gitu kan. Zaman itu kan lulus tuh kayaknya sesuatu gitu kan. Tapi saya bilang, di kampus demonstran, udah di Kontras masih demonstran gitu kan. Dari situ saya mobilisir mahasiswa. Malah setelah saya lulus pun saya masih suka pakai jaket mahasiswa tuh, jaket Trisakti untuk demo-demo mendesak DPR agar membentuk panitia khusus untuk kasus penembakan mahasiswa Trisakti Semanggi 1, Semanggi 2. Berkali-kali kan teman-teman alumni itu, "Man, lu kan udah lulus masih pakai jaket." Kita ini aja ya. Nah, udah itu. Jadi Munir tuh lebih banyak mempengaruhi kita tuh pada pengorganisasian, pada investigasi, keberanian itu. Tindakan ya Mas. Kepekaan. Orang susah tuh didengerin sama Munir. Kalau perlu kita datang ke rumahnya. Munir sering mengajak saya ke rumah keluarga korban. Sejauh apapun kita datengin gitu. Bu Tuti Koto kita datengin, Bu Nur Hasanah di Marunda, di Tanjung Priok itu kita datengin gitu. Jadi kepekaan dia dalam hubungan dengan manusia itu dan keberanian dia menghadapi kekuasaan yang besar itu itu kayaknya jauh lebih besar gitu. Kalau pemikiran sih bisa jadul lah. Enggak. Karena kita kalau malam begadang diskusi. Udah begini kan ngobrol nih kan sampai jam 1, jam 2. Man, aku mau tidur. Tolong kau tuliskanlah apa yang kita obrol itu. Saya bilang, kenapa tadi nggak bilang-bilang? Ya, sekarang aku pengen lihat lah tulisanmu. Udah, dia tidur kita nulis kan. Sampai subuh ya. Oh, siap dah. Subuh dia bangun. Gimana udah jadi? Ini Cak. Oh. Wah, kebanyakan idenya nih. Kita jadiin 2 tulisan aja ya. Dia bilang, sering gitu dia. Dia orang yang paling pagi dan dia meruntuhkan pandangan negatif terhadap aktivis yang seolah-olah sering begadang lalu bangun siang. Nggak ada tuh dalam cerita kami dulu. Boro-boro bangun siang. Jam 8 harus sudah di kantor. Ngapain? Baca koran. Jadi jam 8 pagi kita udah di LBH. Waktu itu Kontras masih numpang di LBH. Baca koran. Kalau sekarang kan handphone ya. Mobile. Itu pun Instagram orang kan kita baca misalnya. Ini kita baca koran zaman itu. Baru jam 9 kita udah mulai bahas kasus apa yang kita mau tanganin, ada kasus apa yang perlu kita surati ke pemerintah, ke polisi militer, waktu itu Puspom atau ke Polda. Kayak gitu. Jadi tidur larut, bangun subuh, di kantor jam 8 pagi udah di kantor. Itu kultur yang itu terbangun di Kontras itu. Dan kultur altruisme itu. Altruisme itu semacam sikap kepekaan untuk membantu orang lain sampai bersikap ironi pada diri sendiri gitu. Jadi kita sampai nggak mikirin diri sendiri gitu. Nggak sempat. Sakit lah, nggak makan lah gitu kan. Makan pun asal kita yang Munir itu ya kalau makan malam paling hebat Padang. Itu pun nasi bungkus gitu kan. Selebihnya karena itulah ya, terus karena kedekatan itu kebetulan memang Munir banyak mengutamakan rekrutmen mahasiswa aktivis gitu. Jadi isinya Kontras itu dulu zaman itu ya sebagian demonstran sebenarnya, sebagian lagi ya gerombolan pencari data gitu kan. Dia nggak terlalu mengandalkan pemikiran. Jadi buat kami tuh belajar hukum-hukum internasional, mungkin sekian waktu kemudian
Jadi kalau kita masuk ke kontras tuh bukan oke, menurut Anda hukum internasional hak asasi manusia apa? Nggak ada itu. Kalau pakai itu gagal semua. Enggak. Oh, Munir lihat nih anak kok nongkrong terus di kontras gitu kan, dampingi korban. Kan ngomong sama korban juga nggak bisa ngomong hukum kan, ngomong yang lebih kasual. Membumi ya? Membumi dia, kalau dia sakit ditengok gitu. Kalau dia kesusahan dibantu gitu. Lalu berpikir tuh nggak linear dia, nggak misalnya hukum enggak, dia hukum bisa dia dekati dari perspektif politik, perspektif sejarah, perspektif militer gitu. Nah, dan tingkat kedinginan dia bicara itu, juga tingkat humor yang tinggi dari dia itu membuat segala yang menakutkan itu terasa biasa buat kita gitu. Jadi kita bisa bicarain teror dalam suasana ketawa gitu kan. Padahal setelah itu kita sadar, enggak, kayak waktu pernah berapa kali kita diserang gitu kan. Ada satu momen di mana kita benar-benar termangu gitu. Wow. Kita kayak baru masuk dunia baru. Setelah dunia sebelumnya itu kita sebenarnya mati. Karena diserang ratusan orang. Mati kita baru hidup sekarang gitu. Jadi kayak ada semacam reinkarnasi akibat diserang. Kontras kan waktu itu sering diserang. Serang ya, jadi Target banget. Serang aparat, polisi, militer, preman, bom. Yes. Serang kantor, terakhir ya Munir diracun. Yes. Tiap tahun lah, konstan dari 98, 99, 2000, 2001, 2002, rumahnya diteror. Dilempar molotov pernah. Iya itu. Terus kedekatan lain mungkin karena Sabtu Minggu saya suka ke rumah dia gitu kan. Biasanya kan dia matiin handphone itu. Awalnya sih dulu enggak dia, tapi mungkin belakangan diprotes sama istrinya atau diprotes sama anak-anaknya kan. Saya juga bisa ngerasain tuh, waktu punya anak, masih kontras hari Sabtu, hari Minggu gitu kan. Ya udah. Ada libur. Nah, itu saya suka ke rumahnya ngobrol-ngobrol. Terus dia kan istrinya sama anak-anak suka-suka di Malang gitu kan. Jadi kadang-kadang dia sendiri. Terus juga dia pernah ada masa di mana dia nginep di kantor yang dia dirikan, kantor radio namanya Radio untuk Hak Asasi Manusia, Voice for Human Rights, VHR. Saya juga suka nginep di situ itu. Tinggal lama di situ. Selebihnya kalau ada forum-forum yang dia nggak bisa hadirin, dia biasanya kasih ke saya. Oh, wakilin ya Mas? Mewakilin dia itu. Ketemu menteri, ketemu jaksa agung, ketemu militer, atau forum-forum. Yang paling malas itu kalau diundang sama forum-forum yang anti kontras. Saya suruh datang. Kayak nyetor. Ini kita diundang ceramah sampai lokasi diceramahin ini. Ya kan? Dituduh Yahudi lah, dituduh antek asing komunis. lah, dituduh komunis dan dituduh itu kan antek asing, kapitalis, Yahudi, ya kan, komunis sama antek asing itu padahal saling bertentangan kan. Tapi bisa disatukan. Kok disatukan? Nah sekarang terjadi lagi di Indonesia. Saya agak dejavu gitu kan. Wah ini dejavu banget nih gitu. Mas Usman, mau masuk ke situasi demokrasi ya di Indonesia saat ini kan dalam 10 tahun terakhir itu demokrasi di Indonesia itu kan mengalami kemunduran ya. Kalau kita baca data dari Freedom House, kita masuk ke dalam kategori fraud demokrasi atau demokrasi yang cacat. Dari Intelligence Unit juga, bahkan terakhir demokrasi di Indonesia itu masuk ke dalam demokrasi autokrasi. Menurut pandangan Mas Usman sendiri, apa sih faktor terbesar nih yang membuat Indonesia itu mengalami kemunduran bahkan 3 tahun terakhir lah? Ya, kalau di Freedom House itu kemundurannya terjadi karena turunnya indeks kebebasan sipil. Kebebasan sipil itu hak untuk berpendapat, berekspresi, berserikat, mengorganisir, berkumpul secara damai, berdemonstrasi. Lalu indeks yang disebut flawed demokrasi yang cacat tuh di Economist Intelligence Unit itu ada soal fungsi pemerintahan, ada soal hak sipil juga, dan ada soal pluralisme politik termasuk partisipasi masyarakat. Kalau yang tadi disebut demokrasi autokrasi itu sebenarnya di FIDEM, varieties of democracy. Itu sebenarnya bukan demokrasi lagi malah. Jadi Indonesia sudah tergolong electoral autocracy, autokrasi elektoral, autokrasi pemilu. Jadi bukan demokrasi tapi punya pemilu, atau punya pemilu tapi bukan demokrasi. Nah, buat orang yang menganggap demokrasi adalah pemilu, mungkin kita masih demokrasi. Tapi buat kalangan yang merasa bahwa demokrasi itu bukan sekedar pemilu, tapi juga ada ruang oposisi yang dibolehkan untuk mengontrol kekuasaan, ada checks and balance,
dan dibukanya ruang publik untuk mengkritik, untuk memprotes, dan untuk turun ke jalan. Nah, 3 itu ukuran dasarnya. Nah, yang pertama, ruang publik untuk protes warga itu menyempitkan. Banyak banget yang dihack lah, apa segala macam. Didoxing gitu kan, dipukul, dikriminalisasi, ditangkap, diintimidasi. Sisi aja diintimidasi kan suka tanda itu kan, apalagi suka buruh. Kalau sudah buruh lu dianggap komunis, bro. Waspadai ruh, kata intel militer itu. Jadi waspadai ruh miskot gitu. Ruh itu maksudnya buruh. Miskot tuh miskin kota. Nah, itu yang disebut mereka sebagai balakom, bahaya laten komunis. Sekarang mulai dihidupkan lagi setelah undang-undang TNI ini. Jadi kalau suka tani aja dilarang, apalagi suka buruh. Nah, itu yang kedua adalah ruang politik untuk oposisi. Di parlemen itu harus ada partai yang dibolehkan untuk beroposisi, untuk menjaga keseimbangan. Kontrol ya, Mas. Itu nggak ada. Nggak jalan. Nah, satu-satunya yang tersisa dalam beberapa tahun terakhir ya pemilu. Tapi setelah pemilu presiden 2024, Indonesia diragukan integritas pemilunya. Itulah sebabnya mungkin VDEM, Varieties of Democracy Index itu akhirnya menggolongkan Indonesia sebagai electoral autocracy. Dan kalau sudah masuk electoral autocracy, itu tinggal tunggu waktu menjadi closed autocracy, menjadi autokrasi yang tertutup. Artinya bukan demokrasi lagi Indonesia. Nah, kalau di VDEM itu salah satu sebabnya adalah merosotnya hak sipil, termasuk menguatnya kekuasaan eksekutif. Sekarang kan lagi rame, Mas, masyarakat sipil itu menolak gelar pemberian pahlawan terhadap Soeharto. Tetapi Soeharto kan punya jasa di zaman Soeharto kan apa-apa murah dan segala macam. Nah, menurut dari perspektif HAM atau menurut pandangan Mas Usman deh, pantas gak sih atau layak gak sih, Mas, Presiden Soeharto dapat gelar pahlawan